Kembali segmen ekspansi dan kali ini bareng sama BPS Tuban dengan tema statistik kependudukan berkualitas untuk bangun desa Noto Kuto. Dan pagi hari ini Aris tidak sendirian karena sudah hadir di studio kami narasumber Pak Suzatmo Putro SST MSI selaku statistisi ahli media BPS Kabupaten Tuban. Betul ya Pak ya? Ya agak itu ya Mas ya. Yang Agak benar sulit ya. iya. Karena belum terbiasa aja Iya Pak. betul. Panggil aja Pak Muhammad. Oke. Jadi statistisi ahli Selamat pagi media. Pak Momo. Selamat pagi. Gimana selamat kabarnya kenal, Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini karena kan cuaca agak sedikit kurang bersahabat dengan kita ya sepertinya. Moga informasinya yang disampaikan membuat kita bersahabat. Tentu saja. Oke, tema kita hari ini statistik kependudukan berkualitas untuk bangun desa Noto Kuto Tuban. Nah, sebelum kita bahas ke tema kita lebih lanjut atau lebih dalam, sebenarnya statistik kependudukan sendiri itu seperti apa sih Pak? Nah, ini mungkin pendengar ada yang belum tahu nih. Monggo silakan. Saya yakin juga banyak yang belum tahu sebenarnya. Jadi kalau merunut katanya statistika itu statistik itu bisa diartikan kegiatannya. Oke. Jadi kegiatannya mulai dari kita mengumpulkan data, diolah, dianalisis. Nah, yang kedua artinya bisa berarti data atau informasi yang kita berikan setelah pengumpulan data tersebut. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyuguhkan ya, memberitahukan kepada pendengar barangkali banyak yang belum tahu tentang data-data yang kita kumpulkan melalui sensus penduduk kemarin, data-data kependudukan ya khususnya. Oh berarti ini masih kelanjutan dari sensus penduduk kemarin itu ya Pak ya? Iya, sebenarnya kalau pendengar itu ya, sebenarnya sensus penduduk itu bukan dilakukan pada tahun 2020 saja. Jadi sebenarnya rangkaiannya itu panjang. Ada tahun 2020 kita door to door pada saat itu. Mungkin masih ingat ada COVID saat itu. Jadi itu sangat tertantang. Nah, kemudian setelah itu kita sampel lagi, kita ambil beberapa sebanyak 5%. Nah, ini kita tanya lebih dalam kita sehingga bisa menggambarkan karakteristik penduduk Tuban secara umum seperti itu. Oke, secara keseluruhan ya Bapak ya? Betul. Okay. Berarti yang dimunculkan nantinya dari sensus penduduk adalah karakteristiknya. Terus kemudian outputnya sendiri apa saja Pak selain itu tadi? Oh ya, jadi dari sensus penduduk itu sebenarnya yang kedua tadi ya, ada yang tahun 2000 kita 2020 kita lanjutkan 2022. Nah, outputnya ini launching di tahun 2023 ini. Jadi mungkin banyak yang belum tahu. Jadi dari 2020 kemarin ya? Iya. Oh iya. Ya, mungkin jadi rangkanya panjang 2020. Ternyata masih ada outputnya di tahun 2023 ini. Jadi ada beberapa yang kita luncurkan kemarin seperti kelahiran, kematian, angka migrasi, terus proyeksi penduduk. Nah, ini kita akan saya cuplik sedikit-sedikit pada kesempatan ini. Barangkali ada yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Iya, monggo silakan Pak. Nah, jadi untuk yang masalah kelahiran dulu ya. Jadi masalah jumlah dulu. Oke. Jumlah penduduk. Nah, barangkali pendengar sudah tahu bahwa jumlah penduduk kita saat ini sudah 1,2 Tuban. Nah, ini dibanding tahun 61 atau 6 dekade lalu ini sudah hampir 2 kali lipatnya ya. 1,2 juta. 1,2 juta. Nah, jadi ini kok besar ya? Enggak besar juga ternyata. Oh, begitu. Nah, karena jumlah penduduk kita itu tumbuhnya itu hanya 0,6, jadi enggak sampai 1%. Padahal tahun 61 71 itu kita pernah tumbuh 1,6 ya. Sekarang tinggal 0,6. Jadi enggak begitu besar sebenarnya. Enggak begitu besar. Kalau dibanding di di Jawa Timur kita itu hanya menyumbang 3%-nya saja. Oh, begitu. Iya, jadi tidak terlalu besar-besar amat. Jadi dari jumlah sendiri ternyata di penduduk Tuban 1,2 juta atau naik sekitar 0,6% itu tadi ya Pak ya. Betul ya. Terus yang menarik di sini juga kalau kita lihat setelah jumlah itu
rasio jenis kelamin. Oke. Jadi jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan. Hasil dari sensus penduduk 2022 kemarin menunjukkan bahwa laki-laki kita itu lebih menjadi lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh gitu ya, berarti saingannya ini lebih banyak ini. Iya. Kalau kita dulu mendengar satu laki-laki bisa dapat 4 orang, ini tidak mungkin akan ada di Tuban. Karena laki-lakinya ternyata lebih banyak. Enggak, maksudnya hampir sama laki-laki. Hampir sama. Ya, jadi secara rasio itu sudah mencapai 99,5. Jadi hampir 100%. Jadi kalau 100% itu rasio itu artinya satu laki-laki di sana ada satu perempuan. Jadi apa ya? Jadi hampir seimbang jumlah laki-laki dan perempuan. Belum lagi saingan dari kota lain, Pak, mungkin. Saya ingin ini ya, ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa hal ini terjadi. Nah, pada zaman dulu memang laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Jadi meskipun secara alami Tuhan itu menciptakan laki-laki pada saat lahir itu diperkirakan 105 bayi laki-laki, ada 100 bayi perempuan. Oh gitu ya. Jadi secara itu bayi laki-laki itu lebih banyak. Pasti. Tapi ternyata dalam perjalanannya bayi laki-laki ini rentan sakit. Jadi kekuatannya untuk bertahan hidup itu lebih strong untuk perempuan. Malah gitu ya, Pak? Malah begitu. Wah. Jadi akibatnya laki-laki menjadi lebih sedikit daripada perempuannya. Oke. Nah, kalau sekarang Tuban menjadi porsi laki-lakinya itu hampir sama dengan perempuan, berarti derajat kesehatan laki-laki ini membaik untuk Tuban ya. Jadi kesimpulan yang bisa dijelaskan dari naiknya rasio antara laki-laki dan perempuan ini berarti bayi laki-laki derajat kesehatannya relatif membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi jumlahnya ini hampir sebanding atau 1:1 ya, iya, laki-laki. Untuk saat ini 1:1. Jadi kalau zaman dulu kenapa seperti itu? Karena memang berhubungan dengan faktor kesehatan, daya tahan tubuhnya juga. Kalau ternyata bayi perempuan itu lebih kuat nih ternyata. Oh iya. Gitu ya. Nggak tahu itu kuasa Tuhan. Tapi ada penelitiannya memang, tapi untuk saat ini mungkin tidak terlalu banyak ya, kita sebut saja memang Tuhan menciptakan perempuan itu berbeda. Dia lebih survive daripada laki-laki, utamanya pada saat kematian bayi. Nanti kita akan singgung pas sesi kematian ya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya pendengar ya. Kalau sekarang kemudian jumlah laki-laki dan perempuan seimbang di Kabupaten Tuban ini, selain pertanda bahwasanya bayi laki-laki semakin sehat, juga pertanda bahwasanya bagi para laki-laki harus siap untuk bersaing. Kalau zaman dulu tuh suka kayak jual mahal ya laki-laki ya. Jual mahal. Orang sekarang itu sudah sebanding loh, tapi bisa jual mahal ya. Nah, itu salah satu insight yang bisa kita dapat dari hasil pelaksanaan sensus penduduk, utamanya statistik kependudukan ini. Oke, baik. Oke, dari yang tadinya jumlah, terus kemudian perbandingan, kemudian ke kelahiran nih Pak, di Tuban sendiri seperti apa? Jumlah penduduk itu kan memang dipengaruhi oleh 3 faktor ya, Mas Aris ya. Ada kenapa kok jumlah penduduk itu bertambah atau berkurang? Itu kan pertama kita tahu bahwa pasti ada kelahiran. Yang kedua ada kematian. Kalau itu sudah ini pasti, kalau nggak ada kelahiran kematian ada migrasi, ada orang perpindahan. Untuk yang fenomena kelahiran sendiri di Tuban ini aneh kalau menurut saya. Jumlah kelahiran kita, angka kelahiran total kita, atau biasa para demografer menyebutnya TFR, angka kelahiran tiap penduduk perempuan itu sudah mencapai 1,8. Artinya satu orang perempuan Tuban itu anaknya itu hanya sebesar 1 atau 2. Gitu. Ya, bandingkan padahal perempuan itu kan ada kawin ini ya, ada suami atau istri. Dia akan digantikan oleh 1 atau 2 anaknya. Iya. Kalau 2
pas dia nanti akan menggantikan bapak ibunya. Coba banding kalau satu. Oh gitu ya. Kalau perhitungannya dia seperti itu. hanya Ya. kalau dia hanya punya anak satu, lama kelamaan penduduk Tuban ini akan drop, jatuh ini. Habis. Iya. Akan habis gitu maksudnya, karena dua orang bapak ibunya hanya digantikan oleh satu orang saja. Satu orang saja. Nah, sekarang Tuban itu 1,8, artinya ini kalau dalam bahasa demografi itu sudah di bawahnya angka 2. Ini dalam jangka panjang, bukan besok atau ini mungkin 50 atau 60 tahun lagi, jumlah penduduk Tuban ini akan drop. Kalau 1,2 nanti bisa menjadi lebih kecil lagi. Oke. Itu yang dikhawatirkan terjadi ya Pak ya. Kalau misalkan angka kelahiran semakin lama semakin menurun itu tadi ya. Beberapa pihak menyatakan Demikian. Opini tiap orang kan beda ya. Iya. Ada yang seneng saya ini kelahiran saya menurun gitu kan. Berarti program KB saya berhasil. Ada yang nggak seneng. Wah, kalau menurun ini piye ini nanti jadinya kalau jumlah penduduk Tuban ini terus turun. Bayangkan ya kalau misalkan Mas Aris lihat sekarang ya angka kelahiran total di Jepang, Korea, Singapura, dia itu sudah mencapai 1,1. Dan mereka itu sangat khawatir bahwa jumlah penduduk mereka itu akan mengkerut dan mereka tidak punya lagi tenaga kerja yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Bahkan di Jepang itu kalau nggak salah ketika ada kelahiran tuh dapat kayak subsidi khusus gitu ya Pak ya. Kalau misalkan ada bayi lahir beneran disubsidi nih sama pemerintah sampai selesai sekolah apa gitu. Jadi bener-bener diperhitungkan gitu ya. Oh ya, itu harus. Jadi dalam rangka merangsang wanita-wanita atau perempuan-perempuan di sana, pemerintah Jepang itu sampai memberi subsidi atau memberi insentif siapa yang mau melahirkan akan ada insentif yang dengan besaran tertentu. Itu sampai takutnya mereka, jumlah penduduk mereka itu akan, kalau bahasa ini shrinking atau mengerut ya, akan menurun ya. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh negara-negara lain di Skandinavia kayak Swedia, Denmark itu ya. Jadi, dengan adanya angka kelahiran total kita yang hanya 1,8, perlu dipertimbangkan juga apakah mungkin perlu diberikan insentif kepada perempuan-perempuan Tuban itu hamil lebih banyak, biar nggak hanya satu gitu, bisa dua atau tiga gitu. Kalau tidak ya kita akan lihat, mungkin saya sudah tidak ada ya karena saya sudah agak ini. Nah, yang generasi muda sekarang atau yang pendengar yang sedang mendengar sekarang, mungkin dalam 50 atau 60 tahun lagi kita akan melihat bahwa jumlah penduduk Tuban ini akan turun kalau tidak ada intervensi yang dilakukan sekarang seperti itu. Ya, soalnya mungkin masyarakatnya sendiri juga kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau ada kayak mindset yang kemudian berubah kan berarti otomatis ya Pak ya. Karena satu, mungkin ada ketakutan ketika, kalau orang zaman dulu nggak ada ketakutan ketika melahirkan anak. Sekarang ketakutan ketika melahirkan seorang anak karena berhubungan dengan masa depannya dan sebagainya. Itu harus benar-benar diperhitungkan gitu. Mungkin ada muncul ketakutan itu juga kali ya. Betul. Itu diterangkan dalam teorinya Caldwell Mas, dari bapak demografinya Australia ya. Betul. Jadi teori word flow-nya Caldwell itu dia menyebut dulu orang itu kenapa anaknya banyak, karena kemakmuran itu mengalir dari anak ke orang tua. Jadi anak itu menyediakan tenaga kerja di pertanian supaya jadi anak itu merupakan sumber rezeki gitu ya. Jadi bisa bantu anaknya. Tapi sekarang kemakmuran atau kekayaan itu beralih dari orang tua ke anaknya, karena orang tua harus menyediakan pendidikan, kesehatan, makanan bergizi. Aduh, abot ya jadi orang tua. Akhirnya kesimpulan dari teori ini, karena aliran kemakmuran itu sudah berganti dari anak ke orang tua, sekarang menjadi dari orang tua ke anak, maka orang tua yang tidak mampu otomatis akan membatasi jumlah kelahirannya. Seperti itu yang terjadi ya sebenarnya. Tapi ya bagaimana lagi kan, karena memang pola pikir kita dan gini kan, tentunya nanti kalau sensus penduduk kan juga berhubungan dengan pekerjaan dan lain sebagainya gitu kan. Kita lihat sekarang anak-anak muda sekarang juga kan jarang yang mau melanjutkan
usaha pertanian orang tuanya. Biasanya gitu juga ya Pak. Betul. Iya kan ya itu. Iya betul. Ya, gimana mau melanjutkan, mau nggak ada ininya, nggak ada Nah. yang membantu. Iya makanya itu. Ya Wah. jadi itu juga yang menjadi permasalahan turunnya kelahiran. Jadi semakin apa namanya generasi muda kita kan Iya. pendidikannya kan ini ya, pendidikannya kan sudah semakin naik ya. Iya. Nah, dengan pendidikan yang naik dia akan lebih ingin untuk bekerja. Kalau dalam teorinya itu ingin mengaplikasikan apa yang dia pelajari dan memperoleh manfaat dari pendidikan yang dia dapatkan. Dia jalani. Nah, ketika dia bekerja, ketika dia memutuskan untuk mengandung, untuk perempuan melahirkan, dia tahu bahwa risikonya dia harus keluar dari pekerjaan ini. Ini sesuatu yang tidak mudah bagi perempuan. Sudah banyak penelitiannya. Jadi kalau ingin mendorong bahwa perempuan itu melahirkan lebih banyak, kita harus memastikan bahwa perempuan ini nanti bisa bekerja kembali setelah melahirkan di posisi semula. Karena ada banyak sekali perempuan-perempuan yang setelah melahirkan itu tidak boleh perusahaannya untuk balik lagi. Iya. Atau kalaupun boleh balik lagi, dia itu tidak, posisinya udah beda. Iya. Dia mungkin dia tidak bisa menemukan lagi sapos yang merawat anak saya ini kalau saya tinggal bekerja. Iya itu. Nah, betul. Itu jadi kalau di negara barat sama hampir sama dengan di Jepang mungkin ya. Tapi kalau di negara barat insentifnya apa? Dia akan menyediakan daycare untuk anak itu agar orang tua perempuannya itu bisa bekerja dengan leluasa. Jadi ada penyediaan daycare yang diatur oleh pemerintah agar perempuan-perempuan di sana itu bisa kembali bekerja setelah melahirkan. Iya sih. Kalau harus biasanya lihat di film-film luar negeri juga gitu. Biasanya ketika ada perempuan yang harus berangkat kerja, biasanya dia tuh ngajak anaknya. Kemudian anaknya ditaruh di daycare, baru dia lanjut untuk bekerja gitu ya Pak ya. Betul, biasanya. Ya, itu udah kayak dan itu film tahun berapa itu, dan kayaknya itu udah jadi kayak rutinitas dan biasa saja itu terjadi di Indonesia. Mungkin belum umum. Nah itu dia. Apakah kalau pemerintah Tuban menganggap bahwa angka TFR kelahiran total 1,8 terlalu rendah, maka harus diambil disediakan daycare yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi agar perempuan-perempuan itu bisa lanjut bekerja. Jadi ada banyak itu ya Mas ya, banyak apa yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau pemerintah menganggap bahwa 1,8 ini terlalu rendah gitu ya. Karena di bawah 2 juga ya. Iya. Itu juga cukup rendah sih kalau menurut Haris. Cuman ya balik lagi tadi kan kita juga nggak bisa memaksakan untuk masyarakatnya ini mindsetnya tiba-tiba aja abis mindsetnya berubah, ini tiba-tiba dirubah lagi. Itu kan tentu perlu waktu ya Bapak ya. Iya betul. Yang menjadi masalah kan sebenarnya yang jadi pertanyaan kita itu, kita kan Tuban itu masih di pertanian ya. Iya. Sebagian besar penduduknya di pertanian. Tapi kenapa kok angka kelahirannya itu sudah sedemikian rendahnya gitu Mas? Iya. Saya juga kaget ya 1,8 itu Mas. Apakah pertanian sudah disokong oleh teknologi modern sehingga nggak butuh tenaga kerja banyak. Iya. Anakku didiai gak popo gitu. Itu juga menarik untuk dipelajari lebih lanjut dari hasil sensus penduduk ini. Iya, semoga dengan angka kelahiran berapapun, tapi semoga aja dampaknya tetap positif ya Pak ya. Kalau memang ini berhubungan nanti dengan efektivitas, mungkin nanti ke depan orang lebih peluang untuk mendapatkan kerja apa segala macam juga lebih besar mungkin dengan angka ini ya semoga aja gitu ya. Ada positifnya ya. Kita tadi yang ngomong negatifnya. Dampak positifnya dari penurunan kelahiran ini tentu karena perempuan melahirkan lebih sedikit, dia akan lebih berdaya. Lebih berdaya saya bisa bekerja kemana saja, kapan saja, di mana saja. Nah itu perempuan menjadi secara teoritis dia menjadi lebih berdaya. Yang kedua, kalau sudah gitu, kalau angka kelahirannya turun, pemerintah menjadi yang saya urusi ini penduduknya kecil, wah gampang ini. Jadi harapannya dengan jumlah penduduk yang nggak terlalu besar, pemerintah itu bisa menyediakan pelayanan umum yang lebih baik, maksimal. Iya, yang maksimal. Jadi sebenarnya ada banyak keuntungannya, makanya
dengan jumlah kelahiran yang hanya 1,8 ini, makanya tadi saya bilang sebenarnya ada sisi Positif, ada sisi negatifnya. Iya, Ya, iya. tergantung dari mana kita melihatnya gitu. Kayak sekarang tuh negara yang dengan jumlah terbesar masih RRC, weh. Masih. RC ya, Masih ya, betul, masih ya. betul. Itu juga di sana kan untuk ngatur semuanya juga kesulitan gitu pemerintah sana gitu. Oh ya. Kalau di sana kan komunis lebih ini ya, Mas, lebih Iya. dek. Nah, kalau di sana kan bahwa setiap perempuan harus punya anak, one child policy. Jadi hanya diperkenankan satu saja. Oke. Tapi ternyata di kemudian hari, nah, kebijakan one child policy ini menimbulkan banyak masalah. Ternyata orang-orang di sana itu diberi kebijakan satu anak, dia memilih lebih punya anak laki-laki gitu. Oh iya, karena bisa bekerja apa segala macam anggapannya ya. Nah, anggapannya seperti itu. Tapi di jangka panjang apa? Laki-laki butuh kawin. Betul. Mau menikah dengan siapa ini? Iya. Maka akibatnya banyak sekali perempuan-perempuan yang di bawah negara Cina ya, kayak Kamboja, Vietnam itu ditarik oleh laki-laki Cina. Jadi memang harus diakui one child policy ini berhasil mengerem laju pertumbuhan penduduk Cina. Tapi di situ ada banyak juga permasalahan-permasalahan yang timbul di sana. Seperti kita menyebutnya assortive mating ya, maksudnya pacarnya itu nanti siapa gitu maksudnya. Iya. Nggak mungkin kan laki-laki dengan laki-laki. Jadi akibatnya perempuan-perempuan yang di bawahnya ini. Yang kedua adalah dengan adanya kebijakan one child policy, hanya punya satu anak, mereka menganggap bahwa anak itu akan menjadi the shining stars. Atau anak manja. Kan hanya punya satu anak, makanya mau nggak mau semua dipenuhi. Maka di satu sisi berhasil mengerem jumlah penduduk yang besar, tapi di sisi lain ada konsekuensi yang harus ditanggung saat ini. Iya. Waduh, mari sekali statistik. Jadi sebenarnya ya betul. Makanya saya mengangkat topik itu, mungkin barangkali pendengar ada yang belum tahu masalah hal-hal seperti ini. Sebenarnya angkanya ya seperti itu, tapi ada cerita di baliknya yang luar biasa. Kita baru ini loh Pak, baru bahas tentang kelahiran aja. Iya. Ini udah setengah jam sendiri. Luar biasa. Ini saya kayak lagi kuliah 4 SKS ini. Ya, semoga pendengar tidak merasa kuliah ya, jadi merasa kayak perbincangan santai gitu. Tapi menarik sekali sih Pak. Banyak hal yang mungkin orang kan nganggapnya gini. Buat apa sih sensus penduduk, cuman nyatet doang data diri, buat apa gitu. Ternyata sebegitu rumit dan sebegitu detailnya efek yang akan bisa ditimbulkan terkait dengan statistik dari penduduk ini sendiri ya kan. Iya, terima kasih. Nah, memang dari angka itu kita harus bisa menariknya menjadi insight. Kalau kita apa yang bisa kita dapatkan dari angka ini, jadi seperti itu. Oke. Dari tadi kita udah bahas tentang kelahiran. Nah, ini selanjutnya apa yang kematian kah atau yang mana dulu nih Pak? Saya lebih senang ke kematian dulu. Oke, monggo silakan. Oke. Iya. Nah, dari perubahan penduduk tadi sudah pertama dipengaruhi oleh kelahiran, yang kedua dipengaruhi oleh kematian. Oke. Nah, untuk yang kematian, apa yang bisa kita tarik dari hasil sensus penduduk ini? Ternyata angka kematian, terutama yang menarik itu angka kematian bayi. Angka ini sebenarnya tidak menarik karena kita bisa mengkategorikan. Iya, bisa kita prediksi. Dengan kesehatan yang makin baik, otomatis angka kematian bayi akan turun. Iya. Tapi yang menjadi menarik adalah, apa konsekuensi dari angka kematian bayi yang menurun? Dengan angka kematian bayi yang menurun, maka umur harapan hidup kita menjadi lebih tinggi. Jadi tidak mati di umur 0 atau 1, tapi kita bisa mati di umur 70, 80 dan seterusnya. Jadi dengan angka kematian bayi yang turun pada saat ini, usia harapan kita bisa hidup itu bisa lebih dari umur 70 tahun. Nah, ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ternyata karena tadi survival perempuan itu lebih kuat, strong, maka
usia harapan hidup perempuan itu saat ini sudah mencapai 73. 73. Iya. Sementara laki-lakinya hanya 70, 69,9. Oh, Artinya para laki-laki silakan berdada-dada pada istrinya. Sayang, saya akan pergi dulu gitu. Wah, ini dark joke banget ini. Oke. Jadi itu yang saat ini hasil sensus penduduk menunjukkan hal tersebut, bahwa usia harapan hidup untuk perempuan lebih dari laki-laki. Makanya sering kita lihat di sekeliling kita ternyata banyak janda-jandanya daripada dudanya. Oke. Ya emang iya sih. Banyak juga ya. Termasuk juga hal ini terjadi mungkin karena beberapa faktor ya Pak ya, termasuk kesehatan dan sebagainya tadi ya Pak ya. Iya. Oh ya. Memang untuk kematian ini belum, ini yang sering dipakai oleh teman-teman kita dari dinas kesehatan, bahwa belum ini untuk derajat kesehatan. Kenapa perempuan lebih panjang atau lebih berumur daripada laki-laki? Ada 4 faktor ya. Sebenarnya bukan hanya laki-laki dan perempuan saja, ini untuk semua orang. Yang pertama yang menentukan kenapa kita umur panjang atau enggak itu dari perilaku kita sendiri. Ini yang paling menentukan, sekitar 45%-an, bahwa berapa kali kita berolahraga, berapa kali kita makan buah dan sayur, berapa kali kita berperilaku hidup sehat, kita merokokkah atau tidak. Ini yang paling paling berpengaruh, sekitar 45% dari status kesehatan kita dipengaruhi oleh hal tersebut. Jadi tidak berapa banyak rumah sakit yang ada di Tuban, bukan. Itu ya? Memang saat ini dinas kesehatan memberi pernyataan bahwa rumah sakit saya itu tidak cukup untuk menampung jumlah penderita sakit. Nah, tapi yang belum adalah kenapa penduduk sakitnya ini yang harus ada gitu ya. Dihalangi lebih dulu. Supaya nggak sakit. Nah, itu tadi perilakunya yang harus kita modifikasi gitu maksudnya. Mungkin laki-laki sering di luar sana banyak yang merokok sehingga umurnya lebih lebih pendek daripada perempuan. Nah, seperti itu. Laki-laki kan jarang ya makan makanan sehat dan buah-buahan. Mungkin di rumah makan makanan sehat Bapak. Oh ya. Di luar nggak tahu. Kadang kan namanya juga kita bisa makan sembarangan, mana yang enak kita makan gitu kan. Kayaknya kesimpulannya yang tepat ini. Ya, jadi memang istri di rumah memang menyediakan makanan yang sehat. Iya. Cuma yang di luar ini bapak-bapak ini. Iya. Di rumah udah ini bergizi, di luar makan kikil. Iya. Bisa jadi toh Pak. Ya, itulah salah satu penyebab alasan kenapa perempuan lebih panjang umur daripada laki-laki. Setelah itu, setelah perilaku kita, yang kedua adalah lingkungan yang paling berpengaruh. Jadi lingkungan tempat BAB, lantai, dinding, perumahan dan sanitasi itu yang paling berpengaruh. Baru yang ketiga baru penyediaan fasilitas kesehatan. Jadi penyediaan puskesmas, rumah sakit itu sebenarnya ada di antrian nomor 3. Malahan ya. Jadi yang perlu kita benahi terlebih dahulu adalah perilakunya, bagaimana kita memodifikasi supaya orang itu suka berolahraga, suka makanan sehat, suka hal-hal yang menyehatkan lah ya. Kedua, kita intervensi lingkungannya, kita bikinkan tempat sampah, tempat gorong-gorong yang baik gitu ya. Jadi tidak mudah terkena demam berdarah dan lain sebagainya. Baru di penyediaan fasilitas kesehatan. Kalau saya yakin kalau perilaku kita sudah sehat, lingkungan sehat, disediakan rumah sakit berapapun pasti tidak akan ada yang ke rumah sakit. Karena sehat tadi. Betul, karena sehat tadi. Itu sebenarnya Mas Aris yang dari kematian itu ya, dari bab kematian ini kita bisa pelajari. Jadi Jadi ada 3 dari perilaku, atau mungkin kita nyebutnya mungkin gaya hidup juga kali ya. Gaya hidup ya. Ya, yang lebih ngetren gaya hidup. Betul. Termasuk ini juga kalau mungkin tadi makan olahraga. Nah, biasanya kan cowok lebih
doyan begadang Pak biasanya. Nah, itu juga faktor juga itu. Itu yang perilaku setuju saya. Yes. Makanya dari hal-hal tersebut kita bisa menyimpulkan kenapa laki-laki berusia lebih pendek daripada perempuan. Aduh. Bisa gitu ya. Itu hasil dari sensus penduduk atau statistik kependudukan yang kita kumpulkan dari sensus penduduk. Itu Mas Ari. Ya. Oke. Bahas masalah tadi ya, kematian tadi ya. Terus kemudian kita lanjut lagi nih Pak, yang juga mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk Tuban nantinya gitu. Tapi ditahan sejenak karena kita akan jeda terlebih dahulu. Terima kasih. Baik benar, masih di segmen ekspansi hari ini dan masih dengan tema kita yang sama, yakni statistik kependudukan berkualitas untuk bangun desa Noto Kuto Tuban. Masih bersama dengan Pak Momo ya, obrolan yang sangat menarik sekali. Wah, seharusnya saya ngambil SKS-nya sama Pak Momo aja tadi. Iya kan? Makasih. Lumayan. Oke, tadi kita udah bahas tentang kelahiran, kematian, terus kemudian yang juga mempengaruhi jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Tuban ya khususnya itu adalah tentang perpindahan atau migrasi lah. Monggo silakan bisa dijelaskan Pak Momo ini. Ya. Terima kasih Mas Aris. Jadi untuk yang parameter terakhir dari penentu jumlah penduduk itu adalah migrasi. Tadi kita sudah bahas kelahiran, kematian, dan sekarang migrasi atau perpindahan. Yang menarik dari sini memang kalau kita simpulkan adalah penduduk Tuban ini lebih mobile sekarang ya, lebih mobile dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini kalau dalam teori demografi ini suatu keniscayaan ya, orang-orang itu lebih mobile seiring dengan perbaikan infrastruktur, perbaikan teknologi transportasi juga. Tepat sekali. Jadi dengan adanya dengan adanya mobile ini kita kita akan melihat apa efeknya terhadap jumlah penduduk. Yang menarik dari sini ternyata adalah penduduk Tuban ini lebih banyak yang keluar daripada yang masuk ke Tuban. Itu. Nah, itu yang saya juga kaget ya. Iya. Ternyata kok banyak yang keluar daripada yang masuk. Jadi kalau pendengar melihat tetangganya itu orang dari luar Tuban, percayalah akan ada lebih banyak orang Tuban yang keluar dari Tuban. Iya. Jadi kalau dilihat dari angkanya memang minus, artinya memang banyak yang keluar dari Tuban atau daripada yang masuk ke Tuban. Kalau dilihat secara teori ini teori migrasi utamanya ya memang kenapa orang keluar memang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi ini bisa atau pendidikan yang lebih baik. Jadi bisa secara sisi positifnya seperti itu. Secara negatif kan mengurangi jumlah penduduk, tapi secara positifnya kita tahu bahwa Tuban akan semakin makmur dengan adanya banyak penduduknya yang mencari nafkah keluar Tuban atau mencari tingkat pendidikan yang lebih baik dengan menuntut ilmu di luar Tuban. Jadi itu salah satu karakteristik migrasi yang diperoleh dari hasil sensus penduduk kemarin. Kemana orang-orang itu bergerak gitu ya? Nah ternyata untuk yang sebenarnya ada dua teori migrasi yang dicatat dalam SP yaitu migrasi seumur hidup. KTP tempat lahirnya itu beda dengan tempat tinggalnya sekarang. Itu namanya seumur hidup Mas Arisnya. Nah orang-orang Tuban kemana ini perginya? Dia pergi ke Surabaya, ke Lamongan, ke Bojonegoro, nah baru ke Jawa Tengah. Artinya ya memang movingnya masih sekitaran ini ya. Untuk yang 5 tahun lalu tempat tinggalnya berbeda dengan sekarang. Ini kita sebut dengan migrasi recent, sama sebenarnya. Jadi orang Tuban itu lebih banyak bolak-balik ke Jawa Tengah, Lamongan, Surabaya dan Bojonegoro.
sekitar itu. Hanya sekitar. Jadi ini memang itu Mas Aris, sudah diprediksi oleh ahli migrasi yang namanya Ravenstein. Jadi orang itu cenderung bergerak ke ke jarak-jarak yang dekat dulu, baru ke jarak yang lebih jauh. Jadi jadi ada orang itu ndak langsung jauh gitu ya. Jadi ada tipe-tipe seperti, meskipun saya juga dulu langsung jauh ya, langsung ke Jakarta gitu ya. Tapi kalau dilihat persentasinya memang kecil sekali. Nah, karena yang lebih banyak itu yang sekitar dulu. Nah, dari sekitar dulu ini biasanya akan bermigrasi ke tempat yang lebih jauh. Oke. Tapi yang ke ini Pak, kayak misalnya kepindahan keluar pulau mungkin karena pekerjaan yang mungkin jauh itu juga cukup besar tidak? Kalau karena Aris tuh temennya pada hilang semua karena kerjanya di tambang yang kayak di Kalimantan, kayak di mana gitu kan. Itu otomatis kalau angkanya seperti apa, Pak? Iya. Saya senang ada Mas Aris yang punya tetangga seperti itu karena karena hasil sensusnya juga menemukan bahwa ternyata kita itu ya kok banyak gitu yang kita ke penduduk Tuban yang ke Kalimantan Timur sama ke Kalimantan Selatan gitu maksudnya. Nah, saya sebenarnya sebelum jalan ke sini nebak-nebak ada apa ya ini kok ke penduduk Tuban kok lebih senang ke Kalimantan. Ternyata ada Mas Aris tadi yang sudah cerita bahwa ada banyak temennya yang ditambang. Oh iya. Yang di sana ya. Iya, jadi secara tujuan memang Kalimantan juga favorit untuk penduduk Tuban untuk bermigrasi setelah sekitaran Jawa Timur ke Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, baru ke Kalimantan. Iya. Terus ini Pak kan tadi ya ada perpindahan seumur hidup, ada yang resign gitu ya. Ada yang mereka tiba aja ke Kalimantan gitu karena pekerjaan di sana mungkin lebih gede gitu kan. Nah, tapi juga ada yang masuk juga nih ke Kabupaten Tuban gitu kan. Dan biasanya loh kok kamu teman Aris tanya gini lah, kamu kok ke Kalimantan kenapa? Lawang di Tuban sudah dijajah sama kota lain gitu katanya. Ada yang bilang gitu Pak. Ada yang bilang gitu. Betul. Jadi dengan adanya sensus penduduk kita bisa meluruskan ya. Mungkin kita bisa membayangkan bahwa Tuban sudah dijajah oleh dari kota lain. Padahal Tuban itu banyak menjajah kota lain gitu ya. Malahan ya. Malahan kan tadi banyak yang keluar daripada yang masuk. Artinya penduduk Tuban memang banyak menjajah kota-kota lain. Nah, dari manakah asal tetangga kita yang bukan orang Tuban asli? Itu. Ternyata ya sama saja. Masih daerah dari sekitar, ada dari Bojonegoro, Lamongan, Surabaya, dan Jawa Tengah. Jadi tidak jauh-jauh amat, cuma persentase kita yang keluar itu memang lebih besar, atau kita yang sebenarnya penjajah aslinya itu kita Tuban. Ya. Kalau dilihat secara umur sebenarnya menarik ada namanya schedule migrasi. Kita sebutnya, orang-orang demografer menyebutnya schedule migrasi, Mas Aris. Jadi kalau kita beri tebak-tebakan umur 0 sampai 5 kira-kira sudah pindah atau belum ya? Iya. Nah, itu ternyata migrasi umur 0 sampai 5 itu tinggi juga gitu. Oh, ada. Luar. Berarti ikut orang tuanya berarti atau gimana? Kesimpulan yang tepat. Oh, gitu. Saya takutnya pendengar menyimpulkan mosok isok bayi melakukan ya. Iya. Jadi kenapa tinggi? Karena umur 0 sampai 5 itu dia akan mengikuti orang tuanya bermigrasi. Kemudian migrasi akan naik di umur 20 sampai 24 karena di ini akan mencari pendidikan di kota lain. Mencapai puncaknya di umur 25 sampai 30 sampai 4 karena ada orang yang bekerja di luar daerah. Nah, setelah itu kurva migrasi akan turun. Nah, umur 60 biasanya naik lagi karena dia akan mencari tempat yang nyaman untuk pensiun.
Jadi ada umur-umur tertentu yang dimana orang itu akan melakukan migrasi. Nah, ini yang disebut schedule migrasi ini, Mas Aris ya. Jadi umur 0 sampai 5 mengikuti orang tuanya, 20-24 itu pendidikan, 30 sampai 34 itu untuk pekerjaan, dan 60 untuk pensiun. Iya, pensiunnya di mana gitu. Nah, sebenarnya ada apa menarik juga, ternyata banyak juga orang di sini yang 60 tahun itu juga orang Tuban berpindah ke Surabaya. Oh, malah ke Surabaya. Malah ke Surabaya. Kenapa ya? Saya sendiri bingung juga. Oh, mungkin pengen main ke mall kali. Nah, mungkin. Padahal kalau biasanya kalau pensiunan itu malah pengen Sunyi, tempat yang ayem gitu. Iya, gitu. Ke Bali, kemana gitu ya. Betul. Malah ke Surabaya ini. Malah ke Surabaya ini datanya ini. Oh, Jadi gitu. nanti kita cari apa alasannya ke faktornya. Faktor-faktor penyebabnya. Tapi kepindahan ini maksudnya termasuk juga yang ke luar negeri juga ya Pak ya, berarti ini. Untuk ke luar negeri kita tidak cara di sensus penduduk ini. Oh gitu ya. Jadi yang sebenarnya yang lebih menarik itu kalau secara demografi itu di flow interstate antar kabupatennya. Kalau antar negaranya datanya lebih gampang, kita tinggal minta ke imigrasi gitu. Udah ada ya? Iya, sudah ada. Oke. Jadi gitu ya, Saudara dia. Kalau misalkan bertanya-tanya nih, ini saya kok punya tetangga dari sini, tetangga dari sana. Ternyata masih lebih banyak lagi tetangga kita yang ternyata cabut dari desa kita mungkin ya. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Ternyata ya lebih banyak tetangga kita yang keluar daripada yang masuk ke Tuban. Jadi setelah ini jangan sampai ada pemikiran bahwa Tuban dijajah oleh orang lain daerah. Dan ini juga Pak, kalau diperhatikan juga, kalau zaman dulu mungkin kita taunya kan lahan-lahan pertanian itu atau lahan tegalan dan sebagainya ya buat nanam jagung, buat nanam itu. Nah sekarang itu juga sudah berubah semuanya jadi pemukiman juga ya. Betul. Pada akhirnya. Ya, sebenarnya salah satu salah satu hasil dari sensus penduduk adalah statistik perumahan juga. Tapi nanti akan kita sambung lain waktu. Nah, salah satu fiturnya, karakteristiknya ternyata luas lantai yang kita huni sekarang itu lebih besar daripada mbah-mbah kita dulu. Oh gitu. Nah, kenapa kok bisa? Nah, kenapa Pak? Karena kita lebih banyak, rumah kita itu mungkin kecil tapi 2 lantai. Gitu. Jadi kita sebutnya maka lantainya kita itu mungkin lebih besar daripada mbah-mbah kita. Iya juga. Iya. Makanya saya mikir, Bang, ini kenapa kok bisa ini ya gitu. Ternyata ya seperti sekarang memang tanahnya nggak begitu besar, tapi ketika kita menghitungnya itu luas lantainya, ternyata lantainya kita itu ke atas. Jadi salah satu. Nah, itu juga bisa dikulik lebih lanjut di hasil sensus penduduk ini juga, Mas Adis. Tapi itu nanti kita akan bahas lebih panjang lagi nanti ya. Ada bagiannya sendiri itu. Tapi kemudian itu juga berpengaruh juga kan pada akhirnya orang mungkin akhirnya ternyata ini ada yang menghentikan usahanya di bidang pertanian gitu karena lebih memilih untuk ngejual si tanahnya tadi gitu kan. Yang juga akhirnya berpengaruh juga sama anak-anaknya. Mungkin ya karena anak-anaknya udah nggak mau ngelanjutin dan lain sebagainya, karena anaknya udah bermigrasi kemana. Daripada ini tanahnya nggak itu tak jual wes tak kapling gitu, istilahnya seperti itu ya Pak ya. Betul, itu akan menjadi permasalahan juga. Tadi saya simpulkan bahwa luas lantainya itu kita tambah lebar dari punyanya mbah-mbah kita. Tetapi kita lihat bahwa ternyata anak-anak kita lebih sedikit. Oh iya. Gimana itu kesimpulannya? Sudah rumahnya tambah besar tapi penduduknya tambah sedikit. Dulu mbah kita rumahnya besar, penduduknya besar. Karena anaknya banyak. Banyak. Sekarang rumah kita tambah besar tapi penduduknya masih sempit. Nah, itu juga fenomena yang menarik yang bisa kita lihat dari hasil statistik kependudukan ini. Iya. Oke. Menarik sekali. Karena baru sekali ini saya ngobrol tentang statistik kependudukan gitu kan. Biasanya kan yang satunya teman saya yang lain gitu. Dan ternyata obrolan itu
semakin ke dalam tuh semakin kayak dikulik gitu loh Pak. Kayak tadi kan. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga pendengar juga merasakan apa vibe yang sama gitu ya. Oh ternyata gitu, gini ya ternyata. Gitu maksudnya. Tapi hasil dari sensus penduduk sendiri untuk tahun dari 2020 ke hasilnya di 2023 berarti? Iya betul. 2023. Anget sebenarnya. Iya. Ini masyarakat juga bisa memantaunya kah atau seperti apa Pak ini untuk hasil dari sensus penduduknya? Misalkan, ini ternyata di sekitar saya itu banyak orang tuanya, itu di mana Pak? Atau seperti apa? Sesuai janji kita ya bahwa karena penduduk itu adalah responden kita saat melakukan wawancara, maka sebagai imbal balik BPS harus memberikan data itu balik lagi ke responden. Nah, jadi Bapak Ibu pendengar yang mendengar ini hari ini, jadi kita sudah menampilkan data-data yang kita kumpulkan dari jenengan semua itu di websitenya BPS di tubankap.bps.go.id. Nah, dari sana bisa didapatkan data-data mengenai hasil pelaksanaan sensus penduduk kemarin. Di mana di tubankap.bps.go.id? Ya, betul. Oke. Soalnya kemarin tanggal saya tuh nanya Pak gitu. Maksudnya ditanya, ini saya mau ngasih sedekah nih. Tapi orang di tempatmu ada berapa orang? Nah, yang patut. Nah, ini kalau bisa mengakses ini kan otomatis saya nggak perlu keliling nanyain satu-satu nih gitu maksudnya. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan gini Mas Arya. Jadi data BPS itu kan data data agregat. Jadi kita forbidden, dilarang untuk memberikan nama by name by address. Jadi hanya bisa jumlah saja. Nah, untuk yang nama itu kita tidak bisa. Minimal tahu jumlahnya lah ya. Iya, betul. Oke. Jadi karena memang bagaimanapun data itu personal dan betul. Takutnya disalahgunakan kalau misalkan ya kan. Ya itu janji kita harus melindungi data personal dari orang-orang yang kita wawancarai. Iya, soalnya sekarang itu gara-gara foto KTP aja bisa tiba-tiba tagihan loh Pak. Iya betul. Iya. Itu tantangan juga kita untuk melakukan pendataan. Iya benar. Oke, wah, jam 10 ini ya. Gak terasa loh ini. Oke, menarik sekali ya. Oke, terima kasih Pak Momo. Ya mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat ya lagi dengerin dengan tema kita hari ini tentang statistik kependudukan berkualitas untuk bangun desa Noto Kuto. Monggo. Ya, dari saya yang terakhir sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ternyata penduduk Tuban itu semakin maskulin, semakin banyak laki-lakinya yang tahan lama, semakin sehat, semakin mobile, semakin sering bepergian. Nanti juga akan semakin tua, semakin banyak orang-orang tua yang ada di Kota Tuban. Jadi itu kesimpulan dari saya Mas Aris. Terima kasih sudah berkesempatan saya di sini. Saya juga terima kasih sekali Pak Momo waktunya. Waduh, kayaknya kalau kita misalkan lagi di tongkrongan mungkin obrolan kita akan lebih panjang lagi karena dia dibatasin waktu 1 jam ini. Terima kasih. Next time ketemu lagi Pak Momo, semoga ada kesempatan lain untuk bisa ngobrol lagi. Dan pendengar, sampai di sini dulu jumpa kita di Ekspansi untuk edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.